Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hanif Rizky Pratiwi, NIM 210869195, Prodi Penjaskesrek dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang dualisme olahraga. Materi pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dualisme. Dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi. Dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga, dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik. Gagasan tentang dualisme jiwa dan raga berasal setidaknya sejak zaman Plato dan Aristoteles, dan berhubungan dengan spekulasi tentang eksistensi jiwa yang terkait dengan kecerdasan dan kebijakan. Berhubungan dengan spekulasi tentang eksistensi jiwa yang terkait dengan kecerdasan dan kebijakan, Plato dan Aristoteles berpendapat dengan alasan berbeda bahwa kecerdasan seseorang atau bagian dari budi atau jiwa tidak bisa diidentifikasi atau dijelaskan secara fisik. Versi dari dualisme yang dikenal secara umum diterapkan oleh René Descartes pada tahun 1641 yang berpendapat bahwa budi adalah substansi non-fisik. Descartes adalah orang yang pertama kali mengidentifikasi dengan jelas budi dan kesadaran dan membedakannya dengan otak sebagai tempat kecerdasan. Materi selanjutnya adalah sejarah dualisme. Dua dari pandangan kuno dari pernyataan ini telah diubah sebagai filosofi prosoratis. Dualisme muncul dalam ajaran Pitagorean tentang perpindahan jiwa dan kebendaan. Hadir seperti posisi falsafah sebagai atomisme atau Demokritos. Penganut paham Pitagoras berpegang pada etika keagamaan bahwa jiwa dan kematian berpindah jiwa semata dari jasad yang mereka tempati menjadi tubuh yang lainnya. Terkadang perpindahan terjadi tidak hanya dalam spesies yang sama. In order to hold this, mereka harus membuat perbedaan yang jelas antara dua hal, antara tubuh dan jiwa, walaupun bagi penganut Pitagoras, pengajaran individu adalah kombinasi dari tubuh dan jiwa. Terdapat keyakinan yang sangat penting bahwa pandangan ini telah ditegakkan. Pertama, tubuh dan jiwa dapat dipisahkan. Bahkan kematian didefinisikan bagi para penganut Pitagoras adalah pemisahan jiwa dari tubuhnya. Maka jiwanya kini bebas dari tubuhnya dan dapat berpindah pada yang lain. Yang kedua, memberi pemisahan. Orang yang nyata adalah bukan tubuhnya melainkan jiwanya. Jiwanya adalah dimensi utama dalam personalitas orang tersebut. Selanjutnya adalah macam-macam dualisme. Yang pertama, dualisme sosial dikemukakan oleh Profesor Boeke yang mengatakan bahwa di dalam suatu masyarakat mungkin terdapat dua sistem sosial yang sangat berbeda. Kedua-duanya wujud secara berdampingan, di mana yang satu dapat sepenuhnya menguasai yang lainnya. Sistem sosial yang satu modern, sedang yang lainnya tradisional. Sistem sosial lebih modern ini terutama berasal dari negara-negara barat. Yang kedua adalah dualisme teknologi. Dalam menelaah mengenai dualisme di negara berkembang, dua ahli ekonomi yaitu Higgins dan Main telah melakukan suatu studi tentang dualisme ini.
Hinggin menekankan kepada adanya dualisme di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan dualisme teknologi adalah suatu keadaan di mana di dalam sesuatu bidang kegiatan ekonomi tertentu digunakan teknik memproduksi dan organisasi produksi yang sangat berbeda sekali coraknya, dan mengakibatkan perbedaan yang besar sekali dalam tingkat produktivitas. Yang ketiga adalah dualisme finansial. Sedangkan Min lebih menyoroti masalah lembaga keuangan di negara berkembang. Analisa Min mengenai pasar yang melahirkan adanya dualisme finansial. Pengertian ini dapat dijelaskan dalam dua golongan, yaitu yang pertama, adanya pasar uang yang memiliki organisasi yang sempurna atau organized money market. Yang kedua, adanya pasar uang yang tidak terorganisir sama sekali atau organization money market. Yang keempat adalah dualisme regional. Pada tahun 1960-an, banyak orang mulai membicarakan mengenai masalah dualisme regional. Yang dimaksud dengan dualisme regional ini adalah ketidakseimbangan tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam suatu negara. Akibat dari ketidakseimbangan dalam pembangunan mengakibatkan adanya jurang perbedaan tingkat kesejahteraan antar berbagai daerah dan selanjutnya menimbulkan masalah sosial dan politik. Sebagai contohnya, misalnya dualisme antara kota dengan desa, dualisme antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Baiklah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.